mulai berubah menjadi singa. Dia mulai berubah menjadi orang yang ditakuti, ya, yang tadinya disayangi menjadi orang yang ditakuti, bahkan menjadi dibenci oleh suaminya, ya, karena perubahan tingkah laku yang tadinya baik berubah menjadi tidak baik. Atau mungkin sebaliknya, sang istri adalah istri yang salehah, akan tetapi sang suami yang tadinya dia bertanggung jawab, dia sering memberi nafkah dengan cukup, ya, dia berusaha keluar rumah, tiba-tiba berubah menjadi seorang laki-laki yang malas bekerja. Bahkan ditambah sifat malasnya ini, ya, dengan tingkah laku yang mulai kasar terhadap sang istri. Ini banyak. Ini adalah beberapa contoh daripada problematika keluarga. Dan terkadang rasio manusia sudah tidak bisa lagi memikirkannya. Apa solusinya untuk permasalahan seperti itu? Ya, terkadang kita sebagai manusia ini tidak mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Ya, jalan terasa buntu, dunia pun terasa sempit sekali. Dunia yang begitu luas terasa sempit seperti daun kelor. Jadi seolah-olah dirinya itu terhimpit, ya, oleh kehidupan dunia ini. Nah, ketika ini terjadi, maka yakinkanlah bahwa kita adalah seorang hamba. Kita ini seorang hamba, kita ini fakir, kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memang rasio manusia sudah menyerah terhadap permasalahan seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu ini seluruhnya fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seluruh manusia. Sang ibu, dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sang ayah pun demikian. Ketika melihat anaknya mulai membangkang, adukan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia membalikan hati anaknya yang tadinya membangkang kepada ketaatan. Antumul fuqara'u ilallah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kata-kata anas di sini mencakup seluruh manusia, baik ibu, baik ayah, baik anak, suami, istri. Ini semuanya masuk ke dalam an-nas. Ya, sebab ini lafadznya lafadz umum. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia tanpa kecuali, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir, kalian semua butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Azza wa Jalla, dialah yang maha ghani, dialah yang maha kaya. Dia tidak membutuhkan kepada makhluk. Ya, wa huwal ghani wa huwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya juga maha terpuji. Ya, ini. Jadi yang pertama, ya, ketika memang rasio sudah menyerah terhadap permasalahan keduniaan, yakinkan bahwa diri kita memang fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus bertawakal. Ya, setelah kita meyakini bahwa kita adalah fakir, kita adalah miskin, kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam setiap permasalahan kehidupan ini, maka yang kedua yaitu at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tawakal sangat dibutuhkan sekali. Ya, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan rezekinya. Allah akan menyelesaikan permasalahannya. Ya, kata-kata tawakal yaitu sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah Azza wa Jalla fi jalbil masalih wa daf'il mudar min umuri dunya wal akhirah. Ini makna daripada tawakal, yaitu penyandaran hati. Ya, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, kejujuran menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi jalbil masalih wa daf'il madar, untuk mengambil maslahat ataupun untuk menolak madarat pada setiap perkara dunia dan juga
perkara akhirat. Ya. Apapun permasalahannya, maka sandarkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan seorang hamba ini harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkaranya. Ya. Dan dia harus benar-benar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan manfaat juga yang memberikan mudarat. Tidak ada seorang pun selain Allah Azza wa Jalla yang mampu memberikan manfaat juga mampu memberikan mudarat. Ya, ini hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada orang yang mampu memberikan solusi kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang mampu menyelesaikan mudarat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi pembangkangan seorang anak kepada orang tua ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apakah orang tua itu akan menyelesaikannya sendiri dengan rasionya, dengan kemahiran pendidikannya, ataukah dia akan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, ini ujian. Wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Seandainya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kamu satu kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya, jadi apapun permasalahan hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal sikap kita, apakah kita akan jujur ya menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita akan berlepas diri dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian banyak sekali ayat-ayat ya yang memerintahkan kaum muslimin untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari 50 ayat. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi. Ini, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha hidup. Ya. Allah yang Maha hidup dan tidak akan mati. Wasabbih bihamdihi, dan juga bertasbihlah. Ya, sucikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sucikanlah Allah Azza wa Jalla dengan banyak bertasbih. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi'il amr wa tawakkal. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan, maka hal ini menunjukkan kewajibannya. Ya. Jadi al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada setiap perintah dari Allah dan Rasulnya ini untuk menunjukkan kewajiban sesuatu itu. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan di sini tawakal kepada manusia, maka manusia pun wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam ayat lain surat Asy-Syu'ara ayat 217, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Ya, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Al-Aziz Ar-Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat izzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Rahim, sifat penyayang. Ya. Ini di antara ayat-ayat yang berkenaan dengan tawakal. Adapun hadis, ya, ini telah sahih, hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ya, Rasulullah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia, Allah Azza wa Jalla, akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana seekor burung diberikan rizki. Bagaimana burung diberikan rizki? Rasul mengatakan, tagdu khimasan wa taruhu bitanan.
dia keluar pagi hari ya dari sangkarnya dalam keadaan khimasan, dalam keadaan perut yang kosong ya, wataruhu bitanan. Tapi pada sore hari ketika burung-burung ini kembali ya ke sangkarnya, maka bitanan, burung-burung ini perutnya penuh dengan makanan. Dan kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau memang benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketawakalan yang jujur, dengan ketawakalan yang benar ya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung ya. Mudah sekali. Burung ini dia tidak pandai untuk berdagang, tidak pandai untuk berkreativitas seperti manusia, tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan rizki ya. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW juga oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertawakal ya. Dan Al-Hafidh Ibn Rajab dia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mendasari tentang keharusan bertawakal. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa tawakal yang benar ini dapat mendatangkan rezeki kepada seseorang. Ini solusi bagi keluarga-keluarga yang sekarang, yang saat ini dilanda krisis moneter ya. Bahkan saya teringat ketika pertama-tama terjadi krisis moneter tahun 97, itu orang-orang banyak yang kebingungan ya. Banyak orang-orang yang kebingungan bagaimana mencari nafkah untuk keluarga. Bingung ya, pabrik mulai ditutup, banyak pabrik-pabrik yang ditutup ya. Dia sendiri mungkin termasuk orang yang di PHK, orang-orang yang dipecat oleh bosnya dari pabriknya. Bingung ya, banyak manusia yang bingung ketika itu. Tetapi saya mendengar ada seorang ya yang dia memang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Wallahi saya tidak memperdulikan ya. Saya tidak pernah memperdulikan kejadian krisis moneter ini. Selama Allah Azza wa Jalla dialah yang memberikan rezeki kepada saya." Dia yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Dia tidak takut terhadap kehidupan ini. Dia tidak takut kelaparan, tidak takut bagaimana besok saya harus makan, tidak. Selama Allah Azza wa Jalla huwa Razzaq, selama dia adalah pemberi rezeki, maka kita pun harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan perut kepada manusia ini, pasti ada makanan yang masuk ke dalamnya ya, pasti ada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan perut seandainya tidak ada makanan. Allah Azza wa Jalla huwa Razzaq ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dipermudah ya. Kemudian juga diiringi dengan ketakwaan ya, sebab memang orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak bisa dipisahkan antara ketakwaan dan juga tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi terhadap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan mencukupi. Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi. Ya. Hadis tadi ya, hadis law annakum tatawakkaluna 'ala Allah ya, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki sebagaimana kualitas tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan rizki tanpa harus lelah, tanpa harus letih kepada mencari ma'isyah, tidak ya. Dia akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana burung, dia hanya mengepak-ngepak sayap saja ya, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada burung itu. Nah, kita pun
orang-orang yang memang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah akan dipermudah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermudah rezeki untuk burung. Gitu. Ya. Berkata sebagian ulama salaf, ya, tawakkal 'ala Allahi tasuk ilaikal arzaq bila ta'ab wala takalluf. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya rezeki itu akan digiring kepadamu, ya, tanpa ta'ab, tanpa rasa letih, ya, dan juga tanpa usaha yang keras. Ini kalau memang kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tawakal, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala selain bisa mendatangkan rezeki, kemudian bisa menjadi solusi terhadap seluruh permasalahan hidup, tawakal pun ternyata ini bisa menjaga seseorang dari gangguan setan ketika dia keluar rumah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Jika seorang laki-laki, ya, dan juga wanita, dia keluar dari rumahnya, faqala, kemudian mengatakan, "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah." Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Yuqalu hinaidhin, maka dikatakan ketika itu, ketika dia keluar dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, yang dikatakan hudita wa kufita wa wukita. Kamu telah diberi hidayah, kamu telah diberi kecukupan, dan kamu akan dijaga. Fatanahalahu asyayatin, maka setan-setan pun minggir darinya. Ya, setan-setan pun minggir. Karena apa? Karena dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu syaitan akhar. Kemudian berkata setan lain, ya, kepada setan juga, "Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya?" Bagaimana mungkin kau bisa menggoda kepada seorang rajul yang telah diberikan hidayah, yang telah diberikan kecukupan dan akan dijaga? Ya, tentu tidak akan bisa mengganggu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Ya, Ibrahim alaihissalam ketika dia akan dilempar ke dalam api, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung, wa ni'mal wakil, dan Allah Azza wa Jalla sebaik-baik yang melindungi. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, ya, di detik-detik terakhir ketika dia hendak dilemparkan ke dalam api, dia mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Solusi kalau kita berpikir, ya, dengan rasio manusia kita, ini mungkin tidak mungkin, ya, tidak mungkin Ibrahim selamat dari api. Ini rasio kita, rasio manusia yang kebanyakan salah, ya. Ketika memang rasio kita sudah lemah sekali, maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apapun permasalahan kita saat ini, ya, apapun permasalahan keluarga kita saat ini, maka kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai penjaga dan pelindung kami. Ya, kemudian hal ini pun diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan, ya, kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika dikatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kafir, ya, itu telah berkumpul untuk menyerang kamu, untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, ya, maka takutlah kepada mereka. Ini orang-orang ahlu nifaq mengatakan demikian, memerintahkan takut kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi Rasulullah dan para sahabatnya malah bertambah keimanan mereka. Fazadahum imana, malah bertambah keimanan mereka. Tidak gentar, tidak takut. Ya, mereka yakin ada Allah Azza wa Jalla yang akan melindungi. Ya, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, ya, dan yang memberi kecukupan kepada kami.
Ibrahim alaihissalam ketika dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya, ketika dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, apa akibatnya? Maka akibatnya api yang biasanya membakar, maka tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat menyejukkan sekali. Ya, api yang biasanya membakar itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menyejukkan karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim." Kami katakan, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nar, ya, karena dia adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya nar, wahai api, kuni barda wa salama, jadilah engkau barda wa salama, sesuatu yang menyejukkan. Bardan, ya, bukan sesuatu yang memanaskan. Ya, sebab yang menjadikan api panas ini pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla maha mampu, maha sanggup untuk merubah panasnya api menjadi sejuk. Ya, ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai nar, jadilah engkau bardan wa salama, ya, penyejuk dan juga menjadi keselamatan ala Ibrahim, untuk Ibrahim. Ya, ini kekhususan Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan juga dijadikan alasan saya akan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, lantas saya biar tidak terbakar. Tidak. Ini hanya untuk Ibrahim alaihissalam. Sebab Allah mengatakan, ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim, bukan untuk yang lainnya. Ya. Tapi ini adalah satu pelajaran bagi kita bahwa ketika memang permasalahan sudah begitu sempit, sudah begitu kompleks sekali, dan kita seolah-olah tidak ada solusi, maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah akan ada solusi yang tidak pernah kita fikirkan. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam, dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu kalau api itu akan berubah menjadi dingin. Dia tidak pernah tahu. Ya, tapi ketika dia sudah sampai ke tengah-tengah kobaran api, tiba-tiba api itu menjadi dingin dan tidak membakar sedikit pun, ya, anggota tubuh Ibrahim alaihissalam. Rambutnya pun tidak terbakar. Ya. Kemudian apa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, yang didapatkannya yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 174, fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ya, maka Rasulullah SAW ketika dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka dia kembali membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali membawa fadilah, membawa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun, ya, mudarat yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, karena Rasul dan para sahabatnya, mereka telah berjalan mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah dzu fadlin azim, dia maha Allah Subhanahu wa taala dzu fadlin azim, Allah Subhanahu wa taala memiliki fadilah, memiliki keutamaan dan juga memiliki keagungan. Ya, begitu juga ketika orang-orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, ya, ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat terhadap hamba-hambanya. Maka akibat yang mereka terima yaitu fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencegah makar Fir'aun untuk mereka. Ya, mereka dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari makar-makar Fir'aun. Bahkan azab itu lantas menimpa Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Pendengar rahimakumullah, terkadang ada satu kekeliruan tentang masalah tawakal ini, ya, jika dikaitkan dengan usaha. Ya, sama sekali tawakal ini tidak menggugurkan usaha. Ya, ada perbedaan antara usaha dengan tawakal. Yang pertama, at-tawakkul huwa amalul qalbi wa i'timaduhu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil khair wa daf'is syarr. Tawakal ini adalah amalan hati,
Ya, tawakal ini amalan hati, yaitu penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal, dia amalan hati. Ya. Adapun sebab, ya sebab usaha, fa innaha amalul jawarih fi'lan wa tarkan. Ya, usaha atau sebab ini pekerjaan jawarih, pekerjaan anggota badan. Jadi beda antara pekerjaan hati dan juga pekerjaan anggota badan. Kemudian yang kedua, di antara manusia, ya, ada yang meninggalkan usaha dengan alasan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada juga yang terus berusaha tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya ini salah. Ya, keduanya salah. Ya, yang benar, ya, al-mutawakkil haqiqah, yaitu orang-orang yang bertawakal secara hakiki, yaitu man fawwada amrahu ila Allah thumma nadhar. Ya, siapa saja yang menyerahkan perkara urusan dunianya, ya, dan juga akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melihat fa in kana hadzal amru lahu asbabun masyru'ah fa'alaha inqiyadan lisyar'i la i'timadan 'alaiha. Seandainya perkara ini ada sebab, ya, ada sebab-sebab yang disyariatkan, maka dia pun melakukan sebab itu. Ya, dia melakukan sebab itu karena mengikuti syariat, bukan bersandar kepada sebab itu. Ya, dia tidak menyandarkan pada sebab, tapi dia berusaha karena melakukan perintah syariat. Ya, itu. Tapi seandainya hal itu tidak ada usaha yang disyariatkan, maka dia mencukupkan dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis Anas, ya, berkata seorang rajul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aqilha wa atawakkal au utalliqha wa atawakkal." Wahai Rasulullah, saya ikat himar ini, ya, saya ikat unta ini kemudian saya bertawakal, ataukah saya lepaskan begitu saja dan saya bertawakal? Maka Rasulullah mengatakan, "Aqilha wa tawakkal." Ikat kemudian tawakal. Ya, ikat kemudian tawakal. Artinya usaha kemudian bertawakal. Kalau usaha itu mempunyai sebab syar'i, ya. Tapi seandainya usaha itu tidak mempunyai sebab syar'i, maka kita langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mampu memberikan seseorang solusi ataupun rezeki tanpa usaha sedikit pun. Itu bisa. Bahkan hal ini pernah terjadi pada Maryam alaihissalam. Ya, pernah terjadi pada Maryam alaihissalam. Pernah Zakaria dia masuk menemui Maryam alaihissalam dalam mihrabnya. Kemudian Zakaria ini senantiasa mendapatkan rizki. Ya, dia melihat rizki atau makanan yang ada di dekat Maryam alaihissalam. Kemudian dikatakan kepadanya, qala ya Maryam anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana rizki ini? Dari mana makanan-makanan ini? Qalat huwa min indillah. Maryam alaihissalam dia mengatakan, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Wallahu a'lam. Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Dr. Salahuddin LC.M.Ahum. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.